Nah, ini bukti bahwa ketika kita sudah tua semakin aus, maka KF itu bagus. Bagusnya kenapa? Bagusnya karena di KF ada pilar puasa. Karena itu linear ya. Organ kita semakin tidak seberkualitas dulu gitu ya, sudah menurun kinerjanya, tapi kita kemudian tidak makan terus gitu. Halo teman-teman, ini saya bacain ya testimoni dari orang yang sudah gabung di grup Telegram saya. Jadi teman-teman silakan lihat di description box atau di komentar tersemat. Itu saya cantumin ada link ke grup Telegram kalau teman-teman misalkan pengen punya orang-orang atau komunitas yang kita sama-sama berusaha hidup lebih sehat, berusaha menjalankan ketofastosis, berusaha menurunkan berat badan. Nah, teman-teman bisa gabung di grup Telegram itu. Ada saya di sana dan ada orang yang juga berusaha untuk menjadi lebih sehat. Ada yang masih muda, sudah tua dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa gabung di sana. Linknya sekali lagi ada di grup, ada di description box atau di komentar tersemat. Saya bacain ini ada testimoni dari Bapak Kartum ya, Bapak Kartum. Kalau akunnya ini Kartum gitu ya. Beliau bilang, alhamdulillah berkah ketofastosis di usia 59 tahun yang tadinya gula darah selalu tinggi sekarang berada di batas normal katanya ya. Ternyata tanpa nasi, tanpa gula dan tanpa terigu saya masih kuat mendaki Gunung Gede Pangrango dengan ketinggian 3000 mdpl. Terima kasih semuanya khususnya buat Bang Seha dan dia cantumin foto-foto beliau berada di puncak gunung. Saya balas, keren Pak, udah berapa lama tuh nggak makan nasi gula tepung? Beliau bilang baru 3 bulan ya. Kemudian saya nanya lagi, gimana Pak awal-awal KF, lemes atau tidak? Lalu beliau jawab lagi, awalnya 2 minggu saya BAB, mencret. Nah ya, terus 2 minggu kemudian BAB keras sampai pakai mikrolak untuk kalau mau BAB. Setelah itu saya bantu makan dengan sayuran sesekali ya. Yang penting saya sudah IF rata-rata 18 sampai 20 jam. Alhamdulillah sekarang BAB normal. Saya tidak lemas ya, BB stabil di 55 kg, tinggi badan 165. Nah baik teman-teman, saya mau bahas ini ya. Jadi sekali lagi ada linknya ada di description box atau di komentar tersemat. Nah yang pertama saya bahas adalah jadi KF ini bisa dilaksanakan oleh anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua sekalipun yang usianya sudah tua. Bahkan kalau sudah tua ini menurut saya KF itu cukup bagus ya. Karena KF itu kan ada pilar, salah satunya adalah berpuasa atau intermittent fasting ya. Atau kalau mau menjalankan puasa yang yang memang ada anjuran dalam agama itu juga bagus ya. Puasa Senin Kamis, puasa Daud atau puasa yang lainnya. Selain ini dapat sehatnya juga dapat pahala ya. Itu yang pertama. Jadi bisa dilakukan oleh siapapun. Nah, kemudian saya bilang bagus untuk orang tua, kenapa? Karena gini teman-teman, ketika kita sudah tua ya, ketika usia kita bertambah semakin tua, maka ya organ-organ kita itu juga seperti mesin yang lama-lama juga aus gitu loh. Jadi organ kita ini itu kan ibarat mesin. Ketika organ kita ya, tubuh kita masih muda, maka metabolismenya itu bagus ya. Karena apa? Semuanya masih sehat, masih bagus ya, belum aus. Tapi ketika kita sudah tua ya, usia mungkin dari 40 tahun, dari 50 tahun atau 60 tahun, maka usia kita sudah tua dan organ-organ pencernaan kita, organ-organ tubuh kita itu sudah dalam tanda kutip aus. Dan ada masanya nanti ya, organ-organ itu sudah tidak bisa dipakai lagi dan kita ya akan meninggal ya. Nah itu, jadi teman-teman walaupun sudah diet, walaupun sudah hidup sehat, maka kita tetap pasti akan meninggal. Cuma ya, ketika nanti kita meninggal, kita kalau misalkan hidupnya bagus, menjaga pola makan yang bagus, gaya hidupnya bagus, maka nanti harapan kita adalah ketika meninggal, kita meninggal dalam keadaan yang tidak sakit parah, ya, tidak merepotkan orang gitu ya, tidak ngabisin uang tabungan dan sebagainya dan sebagainya. Nah ini bukti bahwa ketika kita sudah tua semakin aus, maka KF itu bagus. Bagusnya kenapa? Bagusnya karena di KF ada pilar puasa. Karena itu linear ya.
organ kita semakin tidak seberkualitas dulu gitu ya, sudah menurun kinerjanya, tapi kita kemudian tidak makan terus gitu, sehingga organ kita menjadi semakin bisa lebih terjagalah bahasanya. Ya sama lah kayak misalkan kita punya mobil yang usianya sudah berpuluh-puluh tahun. Kalau mobil itu terus digeber terus tiap hari, perjalanannya jauh, ya suatu saat dia akan cepat matinya mobil itu. Tapi kalau mobil ini sudah jelas tahu ya bahwa ini sudah tua, sudah sudah lama sekali, maka kita makainya karena mobil sudah tua, kita makainya ya seperlunya sajalah. Kalau memang harus yang jauh, kita pakai mobil yang lain. Nah ini kan sama saja dengan menghemat atau memperpanjang usia mobil itu. Nah sama dengan organ tubuh kita. Semakin kita tua, semakin mendekati ajal, maka harusnya memang tidak banyak makan. Ya, beda dulu ketika kita masih muda. Ketika kita masih muda, kita makan 3 kali sehari, makannya banyak terus gitu ya. Apapun kita hajar, itu kita kayaknya biasa-biasa saja gitu. Tapi sekarang ketika tubuh sudah semakin tua, usia bertambah, maka kita harus justru lebih banyak tidak makannya atau berpuasanya, ya. Ini yang pertama. Yang kedua teman-teman ya, beliau bilang bahwa beliau kuat ya naik ke puncak Pangrango yang ketinggiannya adalah 3000 mdpl katanya. Jadi di sini menepis anggapan bahwa banyak orang yang bilang katanya wah kalau ikut ketofastosis nggak masukin karbohidrat gitu ya nanti lemes ya, nggak punya tenaga nanti gitu. Nah orang-orang yang seperti ini ya itu kadang-kadang bukan kadang-kadang ya, mereka masih beranggapan bahwa sumber utama ya, sumber tenaga utama tubuh kita itu adalah karbohidrat, adalah nasi, adalah semua makanan yang manis-manis. Maka itulah sumber utama dari tenaga kita, dari tubuh kita. Kita butuh tenaga dan sumber utamanya harus karbohidrat. Sehingga mereka berpikir bahwa kalau nggak makan karbohidrat nanti lemes gitu loh. Nah ini adalah anggapan yang keliru teman-teman ya. Sebenarnya tubuh kita ya kalau kita bilang nutrisi itu ada 2 ya teman-teman, harus paham. Nutrisi itu ada 2, ada makronutrisi, ada mikronutrisi. Kalau makronutrisi itu memang dipakai tubuh sebagian besar tujuan utamanya adalah untuk energi. Makanya makronutrisi ini pun enggak cuma 1 tapi ada 3. Ada apa saja? Ada karbo, ada lemak, ada protein. Maka ketiga jenis ini, nutrisi ini maka bisa dipakai oleh tubuh untuk dijadikan bahan bakar, dijadikan energi. Lalu yang kedua ada namanya mikronutrisi. Nah, mikronutrisi itu dibutuhkan untuk keseimbangan tubuh, misalkan untuk homeostatis lah gitu ya, enzim, hormon, ya kan, pembentukan misalkan gigi, tulang, itu protein juga ada di situ, tapi mikronutrien juga ada di situ. Nah, yang mikro-mikro ini kebutuhannya adalah yaitu tadi pembentukan enzim, hormon, ya kan, dan sebagainya. Nah, 2 hal ini teman-teman, banyak orang yang kemudian ya wajar sih karena lingkungan kita kan dari kita kecil memang ya, saya kecil dulu ya memang makanannya adalah kalau belum makan nasi kita belum makan katanya gitu ya. Oh lu udah makan nasi, udah makan belum? Udah tadi makan ini gitu ya, makan daging sekilo misalkan. Oh belum makan itu, belum makan nasi. Nah karena memang kita dari kecil makanannya adalah nasi, kemudian lingkungan kita pun selalu seperti itu ya, maka kemudian orang-orang beranggapan bahwa energi satu-satunya sumbernya adalah nasi. Padahal tidak. Bahkan teman-teman ya, kalau memang ternyata karbohidrat itu sumber energi utama, kenapa kemudian kalau masuk ke dalam tubuh berlebih disimpannya dalam bentuk lemak? Kalau memang dia sumber energi utama harusnya masuk ke dalam tubuh kemudian berlebih, ya udah simpan saja dalam bentuk gula agar nanti langsung dipakai. Tapi ternyata apa? Yang terjadi adalah sumber karbohidrat masuk ke dalam tubuh lalu gula darah naik, dinetralkan juga kan. Kalau memang itu adalah kebutuhan kita harusnya nggak perlu dinetralkan dong gitu loh. Tapi yang terjadi kalau berlebih apa? Berlebih disimpan dalam bentuk lemak. Artinya ya tubuh itu sudah menyimpan banyak energi dalam bentuk lemak. Nah maka lemak ini bisa kita jadikan untuk sumber energi. Makanya agak heran juga tuh ya, kadang-kadang ada orang-orang yang, aduh aku belum sarapan, lemes. Tapi kalau kita lihat tuh, padahal di pipinya banyak lemak, perutnya buncit gitu ya, lehernya di sini banyak lemak juga gitu. Saya kadang mikir, ini kok bisa bego ya tubuhnya gitu loh. Tubuhnya kok bego ya? Kalau misalkan memang belum sarapan ya kan, kemudian di tubuhnya banyak lemak, harusnya mereka bisa mengenali bahwa ada sumber energi yang bisa digunakan. Nah cuma itu tadi, karena lingkungan kita selalu mengajarkan bahwa kita harus sarapan ya kan, kemudian kita harus makan harus makan siang lalu makan malam, kita ngikutin itu tanpa kita malas berpikir lagi bahwa
ini kan aku banyak lemak. Waktu itu saya mikir gitu ya. Waktu itu kenapa saya kemudian ikut ketofastosis dan sebagainya, karena perut saya buncit ya kan, tembem, kemudian pipi leher tuh juga tebel gitu ya. Sampai istri saya bilang dulu ketika saya gendut, katanya, wah Abi nggak ada lehernya gitu, saking kayak nyambung gitu ya. Itu waktu itu saya mikir, karena saya belajar di teknologi pangan kan, saya tahu bahwa timbunan lemak ini, ya, kalau teman-teman masih banyak lemak di tubuhnya, itu artinya adalah kita punya cadangan energi yang banyak. Maka seharusnya kita jangan makan terus agar tubuh kita bisa mengenali bahwa kita punya timbunan energi yang sangat banyak dan ini harus dipakai. Nah, bagaimana cara memakainya? Yaitu tadi, ikut ketofastosis, kemudian kita sering berpuasa, sering menahan lapar, lalu kemudian kita akan tubuhnya lebih pintar lagi bisa mengenali lemak yang ada di dalam tubuh. Nah itu ya, yang kedua yang ingin saya sampaikan, bahwa sumber energi nggak cuma satu, nggak cuma karbo, nggak cuma gula, tapi semua makanan ya, asal ada makronutrisinya, bisa dari lemak atau protein, maka itu bisa digunakan. Tapi akan sangat sayang sekali kalau kita menggunakan proteinnya. Makanya protein itu kalau di ketofastosis makannya lemak dan protein, dengan harapan lemaknya untuk bahan bakar sebagai energi, proteinnya digunakan untuk pembentukan otot, pembentukan sel, regenerasi sel dan sebagainya. Jadi kalau di ketofastosis justru kalau makan ayam jangan dadanya doang, tapi makan pahanya, sayapnya gitu ya. Kalau makan daging jangan full yang dagingnya doang, tapi usahakan daging yang ada lemaknya. Kenapa? Karena lemak yang masuk ke dalam tubuh itu akan dijadikan energi, dan 1 gram lemak itu energinya 9 kilokalori. Ya, kalau 1 gram glukosa, karbohidrat, itu 1 gramnya cuma 4 kilokalori atau 5 kilokalori. Jadi jauh lebih tinggi lemak. Yang ketiga teman-teman ya, kalau tubuh kita sudah mengenali bahwa lemak adalah sumber energi, maka tubuh kita itu jauh lebih berstamina teman-teman. Kalau nggak percaya cobalah. Sekarang teman-teman mungkin makan 3 kali sehari. Ngerasain nggak? Selama teman-teman makan 3 kali sehari dan masih tinggi karbo, gula, dan tepung, yang teman-teman rasakan adalah apa? Bentar-bentar kayaknya baru makan nih, sejam 2 jam kok udah lapar lagi gitu loh. Sering nggak ngerasain itu? Kalau sering ngerasain itu memang teman-teman ini lagi salah tubuhnya. Kalau tubuhnya teman-teman masih begitu, coba harus dipaksa berhenti dulu konsumsi karbohidrat, gula dan tepung, sampai tubuhnya itu bisa mengenali lemak dulu. Nah nanti kalau tubuhnya sudah bisa mengenali lemak, baru teman-teman akan merasakan bahwa hidup kita itu nggak melulu tentang makan. Ya, bahkan saya nih sekarang ngomong seperti ini, terakhir makan tadi malam itu saya makan daging 1/4 piring, kemudian makan kuning telur, kemudian tadi malam makan alpukat juga. Nah sampai hari ini ketika sekarang udah jam 10 saya masih belum makan. Tadi saya sudah olahraga pagi-pagi dan sekarang saya masih fine-fine aja ya, tidak pingsan lah bahasanya ya. Nah seperti itu teman-teman. Kemudian yang ingin saya bahas dari testimoni berikutnya adalah beliau bilang nih, dulu gula darah sering tinggi katanya, ya kan? Nah ini memang hal yang wajar teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman makannya memang masih tinggi karbo, tepung, gula, maka itu nanti akan naikin gula darah, itu hal yang wajar lah. Jadi kalau teman-teman sekarang punya penyakit diabetes atau nggak pengen diabetes, maka simpel saja. Hindari semua makanan atau minuman yang kalau masuk ke dalam tubuh bisa naikin gula darah. Maka semuanya beres. Ya seperti itu. Dan ingat ya, kalau misalkan gula darah kita tinggi terus lalu kita kena diabetes, itu diabetes adalah ibunya penyakit. Jadi biasanya kalau sudah kena penyakit diabetes ya, nanti menyerang ke yang lain. Makanya kemudian KF ini sangat bagus sekali untuk orang-orang yang terapi untuk bisa lepas obat dari diabetes. Nah ini ya teman-teman, semoga ini menjadi wasilah, manfaat ya, inspirasi buat saya pribadi. Ketofastosis itu menurut saya bagus ya, dan sangat masuk akal atau make sense buat saya. Semoga ini juga make sense buat teman-teman gitu. Kalau memang teman-teman ngerasa masih ada yang diragukan atau bingung, sekali lagi gabung ke grup Telegram. Di sana ada saya, ada teman-teman yang lain yang juga sedang berusaha menjalankan ketofastosis, berusaha sehat, berusaha agar berat badannya turun. Semuanya gratis. Linknya ada di description box dan di komentar tersemat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye.